Shalom, saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang senantiasa taat dan mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur masih bisa bersekutu bersama saudara semua dalam renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Kami selalu mendoakan saudara-saudara agar kiranya Tuhan bekerja lebih dahsyat dalam hidup saudara. Saudaraku, sebelum memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat perlindungan yang Engkau berikan di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima berkat-berkat baru yang telah Engkau sediakan. Namun sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami mau mendahulukan untuk mencari Engkau dan menerima pengajaran melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan telinga yang peka untuk mendengarkan suara-Mu, pikiran yang jernih untuk berfokus padamu, dan hati yang bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang ingin memiliki kehidupan yang diberkati dalam segala hal. Betul, akan tetapi tahukah saudara bahwa untuk memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kita harus berada di tempat di mana kita bisa diberkati. Tuhan dalam kemahadirannya berada di semua tempat, namun ada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan bagi kita, sehingga saat kita berada di tempat itulah baru kita bisa diberkati. Jadi dalam renungan pagi ini kita akan belajar beberapa kisah agar kita bisa mengerti pentingnya berada di tempat yang tepat untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kisah yang pertama adalah Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat 2-4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab telah jatuh ke dalam penyembahan berhala, sehingga Tuhan mengizinkan terjadinya bencana kekeringan di tanah Israel agar bangsa Israel bisa bertobat dan kembali menyembah Tuhan yang benar. Selama masa kekeringan itu, Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke tepi sungai Kerit, karena di sanalah Nabi Elia dapat minum air dari sungai, dan Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia di tempat itu. Nabi Elia harus berada di tempat yang tepat untuk menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Apabila ia pergi ke tempat lain, maka ia tidak akan bisa minum air dari sungai dan mendapatkan makanan melalui burung-burung gagak. Kisah yang kedua adalah bangsa Israel di tanah Goshen. Tanah Goshen terletak di tanah Mesir. Ini adalah tempat di mana Yakub dan keluarganya tinggal di tanah Mesir selama masa kelaparan melanda seluruh dunia. Di tempat itu, bangsa Israel berkembang cepat sehingga membuat bangsa Mesir ketakutan apabila bangsa Israel bergabung dengan musuh dan melawan mereka. Oleh karena itu, Raja Mesir menekan bangsa Israel dengan cara membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir di bangsa Israel dan memerintahkan kerja paksa yang berat bagi bangsa Israel. Di masa itu lahirlah Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan. Dalam proses membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, terjadilah 10 tulah yang tercatat dalam Keluaran 7 sampai dengan Keluaran 12. Dari antara 10 tulah itu tercatat ada 2 berkat keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel
apabila mereka tetap tinggal di tanah Goshen. Mari kita baca kedua berkat keselamatan itu. Berkat keselamatan pertama yaitu pada saat terjadi tulah keempat lalat pikat. Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Berkat keselamatan kedua yaitu pada saat terjadi tulah ketujuh, hujan es. Keluaran 9 ayat 26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui kisah Nabi Elia di tepi sungai Kerit dan bangsa Israel di tanah Goshen di Mesir, kita bisa belajar bahwa ada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan Tuhan sebagai batasan bagi kita, dan hanya dengan berada di tempat itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan. Apabila kita tidak merasa yakin mengenai tempat kita berada saat ini, baik itu tempat bekerja atau tempat tinggal kita, maka kita bisa bertanya kepada Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 5, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Apabila kita bertanya kepada Tuhan tentang tempat di mana kita seharusnya berada agar dapat diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan pasti memberitahukannya kepada kita atau menuntun kita ke tempat tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini kita semua diberkati dan dikuatkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang baik, Bapa yang ilahi, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu pagi ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan petunjuk mengenai tempat-tempat yang Engkau kehendaki bagi kami untuk menerima berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan ketaatan untuk melakukan semua perintah-Mu tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai beraktivitas. Kami mengundang campur tangan-Mu dalam seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Sertai dan berkatilah kami dengan kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan pimpinlah kami di dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang memancarkan terang-Mu di bumi ini. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa agar terang-Mu menyinari Indonesia dan memberikan damai sejahtera yang melimpah. Kami berdoa agar Engkau memberkati negeri kami dengan keamanan dan menjauhkan dari bencana alam apapun. Berkatilah juga bangsa kami dengan para pemimpin yang bijaksana dan takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.